Sama semua. Semua ada yang ya. Apa pertemuannya? Kita ngopi aja, Pak. Oh, ngopi. Ngopi tadi, Mas. Boleh bayar tadi? Nah, kita bayar sendiri ya. Oke, makasih. Mar, backup demi kamera. Lanjut foto, lanjut video, Pak. Bahasa Indonesianya, Umar jangan keluar kamera karena tidak boleh foto, nggak bisa shoot video. Oke. Rencana mau wawancara Bapak, minta keterangan Bapak, langsung dia jawab. Nggak ada komentar, saya lagi makan durian. Don kamu waktu itu? Nyari bantuan. Don, Bang. Don lah, Bang. Karena kan itu pun lah, Mbak tadi ngerekam ya. Enggak lah bilang kan. Coba dia ini arahin untuk tetap supaya Lala buka galeri dan hapus video itu. Jadi Lala pikir ini kayaknya pengawal dari pusat nih kan. Nggak bisa macam-macam nih. Pengawal Firly yang nggak jelas pakai baju itu, kamu bisa Don lah, Bang, karena kan ketika dia minta paksa aku harus hapus, Bang, itu saya polisi. Dia pengawal Firly. Iya. Artinya pengawal Firly itu kan bukan polisi biasa, Bang. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu. Dalam edisi kali ini ada persoalan atau pembahasan yang menarik seputar tugas-tugas atau profesi jurnalistik atau wartawan. Walaupun Aceh sudah damai 18 tahun, namun perlakuan oknum aparat terhadap kerja-kerja atau profesi jurnalis ternyata belum juga reda. Walaupun tidak menyentuh fisik, tapi intimidasi dalam bentuk penghambatan atau menghambat tugas-tugas jurnalistik atau karya wartawan terus saja terjadi. Dan terkini yang paling menarik adalah dilakukan oleh seorang oknum polisi yang mengawal atau pantub pengawal tertutup Ketua KPK Firly Bahuri. Peristiwa ini terjadi Kamis lalu atau Kamis 9 November 2023 lalu. Dua wartawan televisi, Raja Umar dari Kompas dan Lala Nurmala yang mengalami persoalan ini. Pertemuan kali ini saya akan undang dua mereka dan bertanya, takut atau enggak mereka? Atau jangan-jangan karena Firly sedang makan durian, karena enggak kebagian makan durian lalu marah. Ini asumsi canda. Tapi selengkapnya kita tanya. Assalamualaikum, Li. Apa kabar? Assalamualaikum, Ya, Waalaikumsalam, Umar, ya. Umar. Lala, panggil Lala. Saya ke Umar dulu lah, Raja Umar nih. Walaupun sudah banyak muncul pemberitaan kronologis segala macam. Sebenarnya seperti apa sih kejadiannya supaya teman-teman atau penonton kita bisa lebih tahu. Baik, terima kasih. Ini saya bukan Firly, jadi jangan tegang. Siap senior. Jadi terima kasih, Bang, Ya. sudah mengundang aku ke podcastnya Bang Sisi Saleh, Lain, Sisi ya. Lain. Ya. Dan ini saya anggap merupakan sebuah bentuk solidaritas dan bentuk pengawalan Bang Saleh terhadap juniornya. Terima kasih, Bang. Nah, malam itu singkat cerita saya Kamis malam sekitar pukul 20.15 20 lewat lah, Bang. Pasti aku nggak tahu. Dapat info ada Firly datang ke sekber jurnalis Banda Aceh. Nah, aku nggak tahu itu apakah agenda ketua KPK di situ. Yang ada di kepala aku Firly, ketua KPK, dia pejabat negara. Datang ke Aceh melakukan tugas negara dan menggunakan fasilitas negara. Dan tidak benar ya asumsi Bang Saleh bahwa aku diundang untuk makan durian, Bang. Bukan makan durian aku, Bang. Bukan karena nggak dikasih durian lalu aku marah. Ini kan tadi canda. Iya. Aku sangat serius ketika mendengar nama Firly karena memang aku dikasih beban kantor untuk dapat wawancara dia. Karena dia sedang bermasalah dengan dipanggil oleh Polda Metro Jaya yang kedua kali, tapi dia lebih mementingkan ke Aceh. Mangkir. Jadi kan publik dan
media itu kan penasaran ada apa dia di Aceh. Iya, betul. Rupanya makan durian bang, ini menarik sekali. Saya kan membuat janganlah tegang-tegang sekali berita KPK itu kan, tangkap pejabat-pejabat koruptor, adalah berita-berita ketua KPK yang humanis, makan durian, minum kopi, aku pikir dapat gambar eksklusif. Saya dengar main badminton juga di sini dia. Iya, belakangan aku baru tahu dia ada main badminton. Di mana mainnya tuh? Di salah satu lapangan di Banda Aceh. Mungkin ya itu hobinya. Nah, Nah. sampai saya di Sekber, saya melihat ada Pak Firly di satu meja itu ada Pak Sekber itu apa? Sekretaris Jurnalis Bersama. Sekretariat. Sekretariat Jurnalis Bersama. Oh, jangan hati-hati dengan bahasa seks itu bahaya nanti. Ya, terus. bukan ini bang. Sekber. Ya, Jangan putus ya. Siap. Lalu saya sampai ke situ. Teman-teman sudah duduk memang rapi, ya, seperti memang ya santai ya. Teman itu siapa? Yang saya anggap teman, orang-orang duduk di situ kan ada dari JMSI. JMSI, Jaringan Media Cyber Indonesia. Siapa aja situ? Rame bang, mungkin ada yang Umar kenal siapa? Aku kenal Hendro itu siapa? Hendro Saki, ketua JMSI Aceh. Selain itu JMSI Aceh. jurnalis juga. Jurnalis ya. Oke. Terus? Nah, karena begitu sampai aku di situ di lokasi itu ada teman saya yang dari TV juga, Bang Dedi, Metro TV, dibilang sama dia, Mar, backup kamera, hanjit foto, hanjit video. Bahasa Indonesianya, Umar jangan keluar kamera karena nggak boleh foto, nggak bisa shoot video. Oke. Aku jurnalis ini bang, jadi naik ini aku kan, maksudnya kok dia larang aku, ini kan rumahnya aku, terserah itu agenda mereka, aku nggak tahu, tapi aku skeptis. Tempat itu terbuka kan? Terbuka, skeptis. Dan pesan guruku tuh juga jangan kau dengar walaupun dari ibumu ya, sebelum kamu pastikan sendiri. Ya. Itu prinsip aku. Nah, kemudian aku langsung menggunakan ID pengenal, aku dari Kompas TV, kemudian aku ambil kamera, aku datangi, aku pastikan apa betul nggak boleh ambil gambar, betul nggak boleh liputan kegiatan mereka itu. Datang, saya permisi. Izin Pak Firly, Ketua KPK. Saya Umar dari Kompas TV. Rencana mau wawancara Bapak, mau minta keterangan Bapak, langsung dia jawab. Tidak ada komentar, saya lagi makan durian. Oh baik Pak, berarti saya tunggu Bapak makan durian. Boleh ya. Oke, walaupun beliau tidak menjawab boleh, saya langsung beranjak karena sudah minta izin. Dan posisi kamera saya itu sudah on tuh bang. Ketika aku minta izin tuh. Oke, sampai sini dulu. Jangan habis dulu nanti. Selesai. Berarti tadi sampai kamera udah on ya. Lala gimana? Kita berbeda bang, karena nyampenya berbeda. Jadi sama kayak Bang Umar mungkin dapat info. Kayak Bang Umar bilang tadi, ketua KPK. Karena selama dia di Aceh kan udah ngejar-ngejar, kan belum dapat yang kita mau. Karena kedatangan dia kali ini beda dengan yang lalu kan. Yang lalu masih normal-normal. Iya. Tapi dengan situasi Jakarta hari ini kan, dengan profil dia yang mulai dikejar-kejar ini kan menjadi seksi ya. Benar. Oke, terus? Kemudian sampai di Sekber, ya saya nggak tahu dengan agenda itu kan. Saya nggak tahu, yang tahunya saya karena sebelumnya juga ada orang-orang atau narasumber kadang kan yang buat kegiatan atau konferensi pers dan sebagainya lah. Sering itu di Sekber. Karena Sekber itu kan memang kayak Bang Umar bilang, rumah kita. Jurnalis pagi kadang sebelum ke lapangan itu. Situ dulu ngopi. Di situ gitu ngopi, ya. sarapan. Udah entah kemana-mana, pulang dari lapangan di situ. Memproduksi, ngedit berita di situ. Artinya di situ ruang terbuka, publik, semua orang bisa datang ke situ. Nah, di pikiran aku, siapapun yang datang ke situ bakal mau konferensi pers atau mau memberi tanggapan atau mau memberi jawaban atau apapun lah itu kan. Sampai di situ, ya saya melihat lagi belah durian tuh, lagi buka-buka durian kan. Jadi lihat, kok ada ini durian-durian kayak gitu kan. Jadi pas saya lihat ke meja yang di depannya ada
beberapa orang dengan satu meja, duduk satu meja dengan Firly. Jadi saya nggak menyapa ke situ. Saya tunggu di meja dalam, langsung masuk ke meja dalam. Terus datang teman, kayak gitu juga bilang jangan keluarin kamera, tidak ada foto video. Udah, karena waktu itu Bang Umar belum nyampe, baru hanya Lala dan teman yang ngasih info. Jadi kan melihat ini nggak ada kawan-kawan lain kan, maksudnya nggak ada kawan-kawan TV yang lain, karena kan kita biasa kawan-kawan TV itu bareng Bang, karena kan TV kita perlu doorstop kan, walaupun gambar udah sebanyak gaban, kalau nggak ada doorstop ya percuma gitu. Jadi ya udahlah duduk aja kayak gitu. Terus nggak lama nyampe Bang Umar, sempat bilang ke Bang Umar, Bang katanya nggak boleh ambil video, nggak boleh ambil apapun lah. Nah di situ lah Bang, aku langsung marah. Lah kau balikin itu ID card IJTI, kau balikin itu kalau kau nggak berani liput ini. Sempat marah, Jadi Umar gitu. tantang dia. Tantang lagi. Ya udah, kau rekod aku ya, aku bilang. Kau rekam aku, direkam dia Bang waktu aku izin ke Firly. Izin ke Firly. Nah mungkin diminta hapus juga. Aku nggak tahu dia udah duluan diminta hapus. Mungkin cerita sudah duluan. Jadi waktu Lala langsung hapus. Iya Bang. Kenapa mau? Jadi gini Kok cerita. sepengecut itu Lala? Mungkin sedang tertekan Bang. Jadi di bayangan saya berpikir setelah Bang Umar keluarin perlengkapan untuk bekerjanya, disamperin kan, Bang Umar tak bilang, Lala backup aku ya sebentar. Oke. Lah nggak keluarin kamera itu Bang, pakai HP. Jadi Bang Umar datang, samperin Firly, itu Lala rekam. Kemudian ini terlihat kayaknya, terlihat sama pengawalnya. Nggak lama Bang Umar balik ke meja yang kami duduk, datang pengawalnya. Nah saat pengawalnya itu datang hampirin saya, Bang Umar nggak lihat lah. Bang Umar sedang nggak tahu posisi Bang Umar di mana saat itu. Nah, aku itu Intinya lagi kami panik, nggak Bang. bareng, Lagi panik. Karena Karena dia baru aku siap minta ditegur. bantuan nih, Bang. Deal, mari Deal, kau bantu aku Deal. Lah, aku sini sendiri Deal. Deal itu siapa? Fadil dari TV One. TV One. Nah, tidak lama kemudian datanglah anak-anak TV One, ada TV One, anak IJTI Bang, TV One, anak iNews, ada 4 orang. Nah, Udah lama tuh. itu Pokoknya Entil waktu itu minta backup lah ya. backup lah. Kayak model begal aja ya. Iya, makanya kita kan jurnalis Bang, jangan ngomong tidak ada fakta, nggak ada visual, ya kan? Terus datang yang ini. Datang itu setelah minta hapus dia video minta hapus. Lala. Nah, minta hapus, kemudian juga aku udah dihapus nih, minta bantuan mereka. Kirain kayak anak-anak SMA tawuran gitu kan, udah mau main telepon, sini nih, kita lawan ini. Itu juga solidaritas Bang. Gitu. Jadi malam itu telepon sebagai bentuk solidaritas. Oke, terus? Nah, saya bilang Lala tadi, aku nggak tahu bahwa si Lala itu merekam. Tapi tadi udah minta backup. Iya Iya, Bang, iya, habis itu Bang. kan Bang Umar karena panik sudah duluan ditegur, jadi Bang Umar setelah balik dari meja Firly itu tidak kembali ke posisi saya duduk di meja yang sama, tetapi Bang Umar sibuk nyari bantuan. Don kamu waktu itu. Nyari bantuan. Don Bang. Don lah Bang, karena kan itu pun lah kayak Abang bilang tadi, kayak pengecut sekali kamu menghapus. Bukan pengecut sebenarnya Bang. Jadi dia semperin tiba-tiba kan, Mbak tadi ngerekam ya, saya sempat berkilah kan, Mbak tadi ngerekam ya, enggak lah bilang kan, coba dia ini arahin untuk tetap supaya Lala buka galeri dan hapus video itu. Di bayangan Lala Bang, kebetulan nggak kenal sama pengawal itu, jadi kan seorang pejabat negara kayak gitu kan, datang ke Aceh dengan pengawalan, karena dari paginya Kamis itu lah udah didorong-dorong juga oleh pengawal yang waktu peliputan di Mesraya. Itu sudah didorong, ada cewek-cewek udah kena sikut, ada Bang Fadil juga waktu itu kena sikut. Jadi kita kan ya nggak nyerah karena kita mau memang dapat wawancara dia kan. Terus karena ditegur malam itu, jadi lo pikir ini kayaknya pengawal dari pusat nih kan, nggak bisa macam-macam nih. Kalau misalnya yang kawan-kawan di sini kita kenal lah, kawan-kawan yang polisi di sini kenal, gitu kan. Jadi lo pikir ini dari pusat nih kayaknya kan. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Nggak tahu juga sih Bang, pengawal itu dari mana. Berapa orang kan? sih pengawalnya itu? Satu orang. Sorry, Raja Umar udah berapa tahun jadi jurnalis?
Aku di Kompas TV Bang 2010 sejak awal kok. Berarti sekarang 2023, 13 tahun. Ya, dan Berapa kali udah pengalaman meliput? Jokowi pernah ngeliput nggak? sering Bang. Sering. Jadi kalau Jokowi presidennya masa kalian kalah sama Firly? Nah, biasanya aku Bang, Lain. aku Bang, berprinsip, pengalamannya. aku berprinsip Bang, kalau aku wartawan TV berprinsip, mencuri itu halal. Mencuri dalam tanda kutip ya, mencuri gambar, ya kan? Itu halal. Bukan, maksud saya Ma'ruf Amin wakil presiden, Jokowi dan sejumlah menteri lain, Kapolri udah pernah ke Aceh, Panglima TNI yang memang pengamanannya punya protap, prosedurnya tetap jelas, pas pampres jelas. Masa dengan seorang pengawal Firly yang nggak jelas pakai baju itu, kamu bisa down? Down lah Bang, karena kan Pak Firly udah 2 kali dari panggil sama Polda Metro Jaya. Ya kan? Berani dia misalnya meninggalkan, mengabaikan panggilan di... Bukan. Maksud saya bukan kamu sama Firly. Bukan Umar versus Firly, tapi Umar versus oknum pengawal Firly ini. Yang kamu juga nggak tahu pangkatnya apa kan? Betul Bang, karena gini, ketika dia minta paksa aku, harus hapus Bang, itu saya polisi. Dia pengawal Firly. Iya. Artinya pengawal Firly itu kan bukan polisi-polisi biasa Bang. Itu kan polisi-polisi pilihan, polisi terdidik. Mungkin batuk KPK aja tuh Sandi. KPK. Mungkin dia harus apa? Kita tahu. Tapi kan lebih normatif pas pampres kan. Ya. Tapi kan pas pampres kan punya ini. Kayak mana Jokowi misalnya atau Ma'ruf Amin kan. Maksud saya gini, kalian kan udah sering nih, udah pengalaman lah meliput pejabat tinggi negara, presiden, wakil presiden. Saya kira kalau hanya baru dibatuk itu aja, saya nggak tahu. Nama pun top ini Raja Umar kan, saya pikirnya raja gitu kan. Bisa down gitu. Down lah Bang. Nah, makanya darah aku mungkin udah ke lutut tuh Bang. Begitu datang Fadil, datang teman-teman. Oke, kita lompat. Begitu datang mereka gimana? Begitu datang teman-teman dari IJTI. Nah, aku udah merasa powerful kembali. Darah aku udah merasa normal ya. Tapi kan Firly nggak di situ lagi kan? Memang di situ. Oh, di situ juga. Posisi. Darah aku udah normal. Nah, aku tahu Fadil dan aku memang teman tuh Fadil, ada Topan, ada Dayat. Itu kalau udah sampai mereka nggak ada urusan. Karena memang ya semua kita hadapi dan harus ada bukti. Aku pingin pemaksaan dan pelarangan peliputan Firly itu dapat direka kembali. Fadil, kau rekod aku ya. Aku mau ambil gambar Firly dari jauh. Dari jauh aku ambil karena kenapa? Mungkin direkonstruksi kembali ya. Iya. Wah. Adil, backup aku. Udah aku ambil video dari jauh, kita menghargai mungkin sumber kita dari merokok yang dekat kali kan, atau makan duren. Nah dari jauh Bang, berharap itu ditegur lagi. Ternyata enggak. Ternyata enggak, polisi duduk. Nah setelah dia minta paksa hapus foto dan rekaman di HP saya, sempat dari penglihatan saya oknum itu tadi sempat menghilang sebentar. Namun tiba-tiba ada Honda turun dari Honda. Itu enggak pasti karena aku nggak begitu fokus lagi Bang. Nah itu menjadi ketakutan lagi malam itu. Gini ya, sebagai jurnalis ada nggak Lala maupun Raja Umar atau Umar ini ada semacam feeling ya, ada semacam prepare. Dulu kita begini, waktu saya masih muda, karena nggak teman-teman yang masih muda lu pernah lah model Munir, IJTI. Kita tuh malah dulu kan liput konflik ya. Itu dulu kameranya kan nggak pakai kayak sekarang, pakai memori. Dulu kan pakai film, kasetnya. Itu kita selalu bawa beberapa gitu. Saya misalnya turun, setelah saya foto di lapangan itu saya gulung, saya masukin ke dalam celana, yang lainnya saya pasang di luar. Sehingga kalaupun ada oknum aparat yang baik TNI maupun Polri, dari mana kalian? Dari sana, ya ambil aja. Toh kita udah simpan gitu. Nah maksud saya, ada nggak pikiran kemungkinan yang bakal terjadi? Baik Lala maupun Umar. Maksudnya begini, Firly itu kan lagi bermasalah nih. Pasti dia menghindar kan? Nah, sehingga dengan kondisi Firly seperti ini, skenario bakal terjadi begini. Ada nggak feeling situ?
Nah, di awal persiapan aku nggak ada feeling. Nggak terpikir ke situ ini bukan ya? lagi konflik, ya kan? Ya, nggak maksudnya, ini bukan liputan konflik. Ya. Maksud saya gini, Firly sekarang tokoh pejabat negara, Betul. dia lagi bermasalah, pasti dia menghindar kan gitu kan? Ya. Nah, ada nggak ketika Firly menghindar, apa kira-kira skenario kita sebagai jurnalis untuk tetap bisa dapat? Ada terpikir? Oh ada. Ada ya? Itu memang udah Dalam setting ya? Ya, Oke. itu udah kita siapkan di bawah peliputan kan. Iya. Udah saya bilang tadi kan, menjuri pun Harus. halal kan. Oke. Nggak dikasih secara baik-baik pun aku ada gambar juga. Tapi ketika ada ancaman itu tadi, nah itu yang menjadi Ancaman cuma disuruh hapus kan? hapus Bang. Nggak dibilang kalau nggak hapus saya tembak, nggak ada. Nggak ada. Oh. Ada tembak. Oke. Sekarang Mungkin batuk dia tuh nggak tahu aku apa ininya kan. sekarang teman-teman dari pimpinan organisasi wartawan udah bicara nih, PWI, AJI, IJTI, kemudian Dewan Pers juga ada bicara, kemudian KPK juga ya dengan bahasa sedikit ini minta maaf lah segala macam. Sikap dari redaksi Kompas sendiri gimana? Itu Ada nggak hubungi Umar? langsung Bang. Langsung. Itu kalau yang kompas.com yang dari malam tuh dikawal terus sampai pagi tuh. Aku buat kronologis Bang. Ya. Buat kronologis, kemudian cari data lagi siapa lagi yang mengalami intimidasi yang sama. Lala dulu Lala dari apa redaksi malam itu terus ada ya? Langsung komunikasi kan? Ditanya dengan siapa? Dengan Raja Umar, Kompas TV. Artinya nggak sendiri. Gitu. Ada kawan-kawan lain, ada Bang Umar lah yang juga mengalami hal yang sama saat itu. Yeah. Itu sih Bang. Gitu ya? Dan ya sampai sekarang terus nggak apa, maksudnya nanya kan gimana aman, nanya kondisi. Tapi sekarang Umar kan nggak lagi down kan? Nggak lagi Bang. Nggak Setelah itulah teman-teman ada Bang Saleh, ada Bang Munir, ada Bang Nasir Nurdin, ada Bang Yuliamin kan, secara lembaga organisasi mengamankan aku ketika mereka duduk bersama, memikir langkah apa yang harus dilakukan. Saya pikir itu udah. Oke, sekarang langkah apa yang udah dilakukan? Tahu nggak? Saya nggak tahu. Kalau apa kira-kira? Dari yang saya baca rilis persnya saya baca. Itu Bang. Cuma itu aja. Ya. Cuman itu. Itu aja ya. Nah, selanjutnya kan dikembalikan ke tempat media kerja. Nah, aku tadi pagi juga ada dihubungi tim redaksi Kompas TV. Nah, dia kalau top Kompas TV itu pada prinsipnya pertama yang dia cari tahu tuh bagaimana kondisi aku. Masih waras, saya kira masih itu sehat gitu semua lah kan sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, selanjutnya apa? Tapi saya dengar sebelumnya Firly ada rencana mau buat pertemuan khusus dengan jurnalis ya. Ada diundang jurnalis katanya. Ada ya. sebelum itu. Sebelum itu gini Bang, aku juga nggak karena undangan dia di grup saya lihat kebetulan ada kesibukan lain, nggak ikut, tapi tahu ada undangan bahwa setiap organisasi itu ada 10 orang. Bukan jurnalis yang diundang, tapi organisasi. Mewakili 10 orang. Mungkin Lala mewakili organisasi. Jadi kebetulan pas waktu itu Lala ikut mewakili IJTI. Ya harapannya juga itu tadi, mungkin karena itu kayak lebih privasi mungkin ya, hanya yang kawan-kawan yang di organisasi pers itu aja yang diundang. Jadi Lala berpikirnya malah, ini ada Firly mungkin kan, karena memang kayak undangan khusus kayak gitu, karena kita untuk mendaftar itu ada form Bang, ada form dikirim daftar, terus kita jelaskan dari lembaga mana, gitu. Dia ikut dan ada beberapa teman-teman IJTI lain yang ikut, ada Bang Fadil, Bang Mustajab. Ada Bang Arman, ada beberapa teman-teman yang ikut. Nah, itu tadi, tapi Firly-nya nggak di situ. Oh, jadi pertemuan hari itu bukan dengan Firly? Bukan, tidak ada. Apa isi agenda pertemuannya? Ya, hanya ngomong, sosialisasi, masalah memperingati Hakordia itu kan, Hari Anti Korupsi Sedunia. Sosialisasi itu aja dan menjelaskan kegiatan-kegiatan. Nggak ada misalnya, walaupun tidak ada Firly, nggak ada misalnya teman-teman jurnalis yang hadir ke situ misalnya mempertanyakan, kan penyidik KPK kan sempat warawiri nih sebelumnya, kapal Aceh hebat 1, 2, 3 ada tuh muncul ya. Apa jawabannya ketika? Ada, mereka belum nggak memberikan jawaban yang ini juga ya, yang
ngambang juga gitu ya. Ngambang juga sih jawabannya. Nggak tegas ya. Umar udah sehat sekarang ya? Masih waras lah sekarang. Masih waras sekarang ya. Saya kira nggak terlalu inilah ya, biasa itu ya. Karena ada Bang Saleh. Nggak ada, biasa itu. Karena kalau bicara intimidasi ya saya rasa Bang Saleh lebih berat ini ya. ikon ya. Yang menjadi persoalan hari ini kan seperti kita bicara tadi, Firly pejabat negara, dia datang di ruang publik, ya kan? Nah, cuma masalahnya yang menjadi pemikiran saya ketika terjadi itu, kok tidak ada upaya misalnya melakukan komunikasi ya. Harusnya kan komunikasi sehingga tidak bisa saling salah pengertian. Ini kan bisa saja kan, kecuali Firly sendiri ya, yang memberontak itu udah beda lagi kan. Tapi ini kan yang ini pengawalnya. Ya kita nggak ngerti ya, seharusnya mungkin ini bisa jadi masukan juga bagi Kapolri. Harusnya pejabat-pejabat setingkat Firly hadir ke daerah, setidaknya yang menjadi pengawal itu kalau bisa paling rendah itu perwira pertama lah, sehingga dia bisa paham bagaimana tugas-tugas PES. Saya tidak tahu apakah pengawal Firly kemarin itu perwira pertama atau sekelas Bintara. Tapi kalau sekelas Bintara kayaknya dia nggak paham itu apa yang menjadi tugas jurnalis, walaupun sudah ada SKB kan bersama antara Dewan Pers dan Polri. Tapi itu kadang-kadang juga tidak sampai ke bawah. Belum lagi kita tidak tahu apakah kawan-kawan dari oknum Polri ini paham soal kode etik, soal undang-undang pers. Banyak kejadian di lapangan seperti itu. Tapi Umar tetap semangat ya. Alhamdulillah. Oke, Lala juga. Saya kira udah ketemu lah rasanya apa soal Malang kemarin. Soal bagaimana? Nggak ada Pak, makan durian dulu nggak ada. Bukan ketemu rasa makan durian. Maksud saya rasa dari peristiwa itu. Oke. Ini kayaknya durian. Sahabat sisi lain itu tadi pembicaraan kami. Saya tidak menceritakan kronologis karena memang semua sudah dipublikasi baik media online maupun media cetak serta media elektronik. Saya sengaja menghadirkan langsung dari narasumber pertama, Umar dan Lala. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini bisa menjadi ya semacam kesimpulan bagi kita semua bahwa tidak ada satu profesi pun yang antibody. Bisa saja semua peristiwa itu terjadi. Hanya saja bagaimana kita bisa mensiasati para pihak untuk saling mengerti. Jurnalis pada satu sisi juga harus paham dengan kedudukan dan posisi narasumber. Narasumber juga harus paham. Jangan Firly berkepentingan dengan pers ketika dia konferensi pers, ketika habis nangkap orang, baru undang wartawan semua. Tapi hal-hal seperti ini sebagai ketua KPK dia juga agak alergi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Dan tetap ingin barang siapa yang menghalang-halangi tugas jurnalis tentu ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Mudah-mudahan tidak semacam sebatas statement baik Dewan Pers maupun dari KPK sendiri. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.